ibu-ibu wali murid juga sampaikan ke masyarakat, Jonggol 5 mah ayeuna geus beda gitu. Jadi jangan khawatir tadi menitipkan anaknya di sini. Tidak usah khawatir. Karena kenapa? Tadi kepala sekolahnya udah guru penggerak, komitena guru penggerak, dan guru-gurunya guru-guru hebat sadayana, kan gitu. Jadi tidak usah khawatir. Tekudu ka mana-mana di sakoleukeunna. Di dieu cukup ya. Ya buktina tadi alumni ge jadi kepala sekolah, nggak jadi kasih kesra di desa Jonggol, kan begitu. Jadi alumninya sudah betul-betul kita lihat berhasil. Nah oleh karena itu saya berharap pada hari ini semua unsur masyarakat dari ibu-ibu, bapak-bapak, Bu RT, Pak RW dan Bu Kadus dan semuanya untuk membantu menyampaikan kepada masyarakat bahwa Jonggol 5 bisa dijadikan sebagai tempat untuk menitipkan anaknya dalam rangka pendidikan sekolah dasar di wilayah Jagaita ini ya. Nah ketika bicara ingin nanti ada perkembangan-perkembangan yang lainnya, kami pun dari desa, dari kecamatan juga akan mengusulkan ya terkait dengan bagaimana infrastruktur fisik dari sekolah ini lebih menunjang. Karena kenapa? Ketika memang bantuan dari pemerintah kedah ngantosan, kita biasanya ngantri kan begitu. Oleh karena itu mungkin ya bisa berkolaborasi, bersinergi nanti. Bapak komite, ibu kepala sekolah dan seluruh ibu-ibu sadayana, lamun aya nu mampu, lamun aya pihak-pihak katilu nu bisa ngabantu, mangga. Tiasa, karena tidak dilarang. Bahkan diperbolehkan. Karena sekarang ini berkolaborasi adalah hal yang diutamakan. Karena tetiasa Bu Kepsek dengan Pak Komite, dengan masyarakat, dengan kami menyelesaikan permasalahan sendiri sehingga harus dibantu oleh yang lainnya. Setuju ibu-ibu? Setujunya? Nah, insya Allah tadi kita niatkan mudah-mudahan lebih maju Jonggol 5 dan lebih banyak lagi nanti siswa didiknya, amin ya rabbal alamin. Yang kedua pada hari ini saya sebagai camat dan sebagai pribadi juga mengajak kepada diri saya pribadi. Yang pertama adalah mari, ini adalah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan posisi saya sampaikan tadi, beliau adalah manusia yang paling sempurna, memiliki akhlak yang azim, khuluqul azim, yang agung. Kemudian beliau diturunkan untuk menjadi rahmatan lil alamin ya. Jadi ketika bicara Rasulullah tidak ada lagi suri toladan contoh yang bisa kita ikuti selain siapa? Rasulullah ya. Jadi contoh apapun berada di sana. Contoh menjadi pemimpin ada di diri Rasulullah. Contoh menjadi ulama yang sebenarnya ada di diri Rasulullah. Jadi pengusaha pedagang ayah di Rasulullah. Menjadi politikus ada di beliau. Semuanya ada. Suami yang baik juga berada di diri Rasulullah SAW. Ayah kabeh didinga. Jadi mun ayeuna ibu-ibu tanyakan ke anak-anak siapa idolanya. Khawatir aya idola nu lain. Namun bisa mah hari ini idolanya diganti kabeh. Idolanya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena insya Allah akan selamat dunia jeung akhirat. Tapi mun make idolana orang Korea gitu kan, ya, atau idolana artis segala macam, moal selamat moal. Tapi ketika Rasulullah dijadikan idola, Rasulullah dijadikan suri toladan, insya Allah selamat dunia akhirat, ya, dan bahagia dunia akhirat. Saya yakinkan itu. Ya, kemudian bagaimana mencoba karena kita berada di posisi lingkungan pendidikan, bagaimana menanamkan akhlakul karimah kepada anak-anak kita. Pak Ustadz hampura abdi sana secara mah ya, ini mah camat keur ngajakan ibu-ibu, bapak-bapak jeung anak-anakku untuk mencintai Rasulullah, untuk menjadi toladan kita semua, dan tadi mudah-mudahan bisa bersama-sama kita ikuti apa yang telah Rasulullah contohkan kepada kita. Dari hal yang terkecil dan termudah dulu saja, kan begitu. Kemudian tadi beliau dijuluki Al-Amin, berarti jujur bener gitu kan, nggak pernah ada kebohongan. Karena ternyata betul kejujuran itu menjadi bahan utama. Lamun jujur, kadituna jujur, aman. Tapi mun geus bohong, kadituna bohong terus. Geus ngabohong sekali, pasti akan ngabohong lagi 2 kali. Ngabohong deui 3 kali terus bohong. Tapi ketika jujur insya Allah akan aman. Oleh karena itu
selain Al-Amin, kami pun tadi mengajak bersama-sama bagaimana ada 4 sifat ya yang Rasulullah miliki. Dari mulai sidik, amanah, tablik, fatonah, ataupun mangga di apa namanya susun sesuai dengan apa yang menjadi apa namanya kemudahan untuk kita. Nah, ketika bicara tadi akhlak Rasulullah seperti itu, mari bersama-sama kita mulai dari anak-anak kita. Kita ajak dari diri pribadi kita sebagai orang tuanya kepada anak-anak kita. Karena itu menjadi, mohon maaf, bahan yang paling utama. Karena anak-anak kita nanti 2045 Indonesia emas, maka beliau menjadi pemimpin-pemimpin kita ke depan. Nah, ketika tadi saya tidak khawatir, saya sampaikan di mana-mana tidak khawatir anak-anak kita pinter, karena nggak pinter di ayeuna. Buktinya adalah tadi anak-anak sudah bisa main handphone, gadget di umur 2 tahun. Ini 2 tahun harus bisa kan gitu. Berarti kan tidak usah khawatir. Ketika perkembangan ilmu pengetahuan teknologi IT, mereka akan, mohon maaf, sejalan dengan perkembangan itu. Tapi tadi akhlakul karimah, gitu kan, memiliki akhlak yang baik, itu yang menjadi kekhawatiran kami. Nah, oleh karena itu mari bersama-sama yang muntiasa sama tadi sekolah di dia aya pondok pesantren Al Hidayah di santrenkeun berangna ataupun sorena kan begitu di sekolahkeun deui suruh ngaji ya, baik di pondok pesantren, di majelis taklim ataupun di tempat-tempat yang memang betul-betul bisa meningkatkan tadi keimanan, ketakwaan dan membentuk karakter yang baik, karakter atau akhlakul karimah yang baik. Nah, ini harapan kita yang besar ke depan. Ya, mudah-mudahan menjadi modal yang paling utama. Karena 2045 selain Indonesia emas ada bonus demografi. Jadi jelema loba engke di 2045. Nah, karena itu kemarin juga dengan Bu RT, Pak RW, Pak Kadus dengan seluruh jajaran dari desa, kita bicara dengan beliau-beliau terkait dengan stunting dan ibu hamil kek. Ya, jadi stunting teh gagal tumbuh, ibu hamil kek adalah ibu hamil yang lingkar lengannya kurang dari 23,5 ya. Jadi harapannya adalah untuk membentuk tadi kekuatan, karena harapan kita adalah anak-anak kita ke depan 2045 pertama fisiknya sehat dan kuat, yang kedua memiliki ilmu pengetahuan teknologi, maka insya Allah Indonesia akan aman. Tapi kalau ada kekurangan di salah satunya, maka ada kekhawatiran. Ada kekhawatiran anak-anak kita ke depan tidak bisa bersaing. Bahkan tadi, yang pertama, Jonggol 5 tetap maju, tetap bisa berkembang, dan tadi didukung oleh semuanya. Ya, hatur nuhun, atas didukung oleh semuanya. Yang kedua adalah bagaimana mencoba pada hari ini kita bersama-sama untuk bisa meneladani Rasulullah Muhammad SAW yang termudah dan terkecil dulu. Ketika cinta berarti kudu maca sholawat wae. Mun bisa mah sholawat dibaca wae ku urang ya setiap hari. Karena karena sudah disampaikan oleh para ustadz, para guru, para kiai. Lamun sholawat sakali dibalasnya sabaraha? 10. Jadi mun baca sakali geus dibalas 10. Dan kata Pak Ustadz, para kiai mun maca sholawat mah hampura, langsung diterima. Karena ibadah-ibadah lain mah mohon maaf aya tata carana gitu. Tapi ketika sholawat Allah langsung terima. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala sendiri dengan malaikat bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sombong amat menjelema teh solawat. Allah dan malaikatnya solawat. Orang ya jelema ente solawat. Berarti sombongnya minta ampun kan gitu. Oleh karena itu mari bersama-sama kita sholawat kepada Rasulullah Muhammad SAW setiap hari, karena itu bukti kecintaan. Dan hari ini adalah bukti kecintaan nih, bukti kecintaan dari komite dengan ibu-ibu wali murid. Karena kenapa? Kata Pak Ustadz, cinta yang sebenarnya adalah ketika kita cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW melebihi kecintaan kita kepada yang lainnya. Nah, ya. Jadi cinta yang sebenarnya adalah ketika kita mencintai Rasulullah Muhammad SAW melebihi kecintaan kita kepada yang lainnya. Jadi melebihi kecintaan kita kepada punya harta ya, boga harta. Ya boga harta berarti ketika kita cinta Rasulullah berarti kudu ngabantuan kan begitu maksudnya. Ya. Nah, ketika bicara posisinya tadi, kita cinta kepada pekerjaan kita. Ya, sibuk sapopoe gitu. Ternyata tadi ketika kita cinta kepada Rasulullah,
kita sebagai umatnya, sebagai manusia bersolawat. Yang berikutnya adalah tadi, bagaimana kita ajak anak-anak, terutama yang laki-laki, mari kita ajak anak itu sholat di masjid berjamaah. Ya terutama bapak-bapak nah ya kan gitu. Ibu-ibu mah di rumah kan gitu. Makanya mun bapak-bapak nah sholat nah di imah wae dibere mau kena. Karena bapak-bapaknya menjadi bapak-bapak yang solehah kan gitu. Iya. Makanya bapak-bapak kudu di masjid berjamaah kan gitu. Ya jadi kita mencoba, nanti mungkin akan dibahas lebih lanjut oleh Pak Ustadz gitu ya. Tapi kalau saya mengajak budidaya pribadi dan mengajak kepada seluruh jamaah yang ada di sini. Mari bersama-sama, karena kenapa? Sudah saya yakinkan ketika kita berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, insya Allah akan berikan jalan, Allah akan berikan petunjuk dan diberikan keberkahan Allah SWT ya. Dan hari ini mudah-mudahan wasilah kita melaksanakan Maulid Nabi besar Muhammad SAW di Jonggol 5 ini, keberkahannya akan terus mengucur, amin ya rabbal alamin. Itu mungkin, dan hampura Bu Cucun, Pak Saji, Pak RT, Bu RT, Pak RW, Bu Kadus, ibu-ibu wali murid, dan Pak Ustadz, hampura karena saya banyak yang harus saya laksanakan hari ini. Jadi hampura setelah sambutan ini saya tidak bisa sampai dengan selesai hampura gitu. Sanes kumaha-kumaha, bukan tidak cinta, bukan tidak sayang, bukan tidak mau, tapi memang jadwal padat merayap kan gitu. Dan harus kita selesaikan semua. Dan saya mohon doakan, ya mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah SWT di Jonggol, wilayah Jonggol menjadi wilayah yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.